Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Ustazah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini kita sama-sama mempelajari bagaimana kita mengajarkan Iqra Rasul Utsmani, yang mana ini merupakan buku panduan terbaru dari buku Iqra sebelumnya yang belum mengalami pengeditan tulisan. Jadi pada sore hari ini kita yang pertama di sini akan membahas mengenai kenapa kita harus pakai Iqra Rasul Utsmani dan juga bagaimana metodologi pengajaran Iqra Rasul Utsmani kepada murid-murid. Baik, saya izin share terlebih dahulu materinya. Jadi sekitar 5 poin yang insya Allah akan menjadi agenda utama pada diklat standarisasi pengajaran Iqra Rasul Utsmani. Yang pertama, kenapa kita harus menggunakan Iqra Rasul Utsmani. Kemudian yang kedua, poin yang akan kita bahas adalah terkait metodologi pengajaran Iqra Rasul Utsmani. Dan yang ketiga, penjelasan ringkas hukum-hukum tajwid yang ada di Iqra Rasul Utsmani. Kemudian yang keempat adalah tips bacaan ayat-ayat warid dan juga penguatan praktik fashatul lisan. Nah, pada praktik penguatan fashatul lisan ini insya Allah merupakan sesi pengambilan syahadah bagi yang memang menggunakan metode Iqra. Jadi untuk pengguna Iqra insya Allah kita akan adakan pengambilan syahadah. Ya, apakah memang sudah layak mengajar, dan itu pun syahadahnya nanti akan bertingkat-tingkat. Apakah hanya sekedar bisa melafalkan, fasih melafalkan, atau secara teori juga menguasai. Jadi akan ada dua nanti. Baik. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kenapa kita harus pakai Iqra Rasul Utsmani. Berdasarkan faktor intern dan ekstern yang kami baca-baca dari beberapa sumber dan juga berdasarkan pengalaman mengajar selama kurang lebih 5 tahun. Gitu. Nah, di sini telah kami kumpulkan beberapa alasan kenapa kita harus pakai Iqra Rasul Utsmani. Nah, yang pertama, penulisan Iqra Rasul Utsmani ini sudah mengikuti standar penulisan Al-Quran Mushaf Madinah. Ya, standar internasional. Di mana standar internasional ini bukan hanya dipakai di Indonesia, akan tapi juga digunakan di luar negeri, seperti itu. Nah, dan bagaimana sebuah metode Iqra ini kemudian menjawab tantangan zaman, di mana kebanyakan mushaf hari ini itu menggunakan standar Madinah, standar penulisannya. Nah, oleh karena itu, bagi kita seorang guru perlu memperluas wilayah pengetahuan kita ya terkait sistem pengajaran anak-anak. Kenapa? Karena bisa jadi di metode-metode yang lain itu standar penulisannya itu masih mengikuti standar IMLA atau standar Depak misalnya. Maka ini tentu kurang selaras nanti dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ini sangat cocok ya kita gunakan untuk pengajaran anak-anak TPA kita. Yang kedua, di Iqra Rasul Utsmani, pengenalan huruf per hurufnya ini pelan-pelan ya. Tidak sekaligus langsung misalnya 3 atau 4 huruf. Tapi mulai dari 2 huruf dulu, kemudian ditambah 1 huruf lagi, ditambah 1 huruf lagi. Dan disertai contoh bacaan serta bertahap dalam pengenalan kondisi huruf. Kondisi huruf maksudnya gimana? Apakah dia berharakat atau sukun? Maka di Iqra 1 ya sampai Iqra 3
itu belum ada huruf-huruf sukun ya secara khusus. Sehingga ketika kita mengajarkan anak-anak kita, ini lebih mudah untuk mencapai fashatul lisan setiap hurufnya. Begitu. Maka dari itu perlu kita belajar atau mengajarkan kepada murid-murid kita ini dari yang paling dasar, ya bertahap. Kemudian berikutnya adalah poin yang ketiga, ya alasan kenapa kita pakai Iqra Rasul Usmani, ya ini berkaitan dengan pengenalan bacaan panjang 2 harokat yang cukup intens. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena banyak latihan-latihan terkait panjang bacaan 2 harokat. Ini mulai dari Iqra 2, ya Iqra jilid 2 halaman 14 sampai dengan Iqra 4. Ya tentunya sampai Iqra 6. Namun secara khusus dalam artian belum ada tambahan bacaan panjang yang lebih dari 2 harokat itu nanti dipelajari di Iqra 5. Begitu. Kemudian pengenalan huruf-huruf sukun dipusatkan pada Iqra 4. Nah, oleh karena itu setiap pengajar harus betul-betul memperhatikan setiap contoh dan praktik bacaan. Ya, misalnya ketika membahas tentang huruf-huruf syiddah yang sukun. Nah, bagaimana perbandingan huruf syiddah yang sukun, kemudian huruf rokhawah, dan juga huruf tawassut. Maka ini tentu akan kita temukan perbedaan. Kenapa? Karena masing-masing sifat yaitu punya pengertian yang berbeda dan cara baca yang berbeda. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima, ya pengenalan bacaan panjang yang lebih dari 2 harokat, mulai dari Iqra 5 sampai Iqra jilid 6. Jadi sebetulnya berkaitan dengan mad yang lebih dari 2 harokat, ini memang tidak perlu terburu-buru mengajarkan kepada murid-murid kita. Lancarin dulu yang 2 harokat, ya, baru kemudian nanti masuk ke mad yang lebih dari dua harokat. Maka jangan sampai ini mungkin memang menjadi ciri khas kita di Indonesia ya, mengajarkan hal-hal basic kepada murid-murid kita itu kadang yang diajarkan udah keliru duluan. Contoh misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mad 2 harokat tapi lebih, durasinya lebih. Nah, harusnya tidak lebih dari itu. Ya, tidak sampai segitu panjangnya. Kalau misalnya memang mengajarkan ke anak-anak, apalagi dia baru pertama kali belajar, langsung ajarin yang benar. Begitu. Maka di sini pula yang kami kurang setuju di petunjuk pengajaran sistem CBSA, cara belajar santri aktif. Nah, ini mungkin santri aktifnya barangkali bukan yang pemula. Dalam artian dia memang sudah pernah belajar. Ya, tidak kemudian langsung dibiarin. Karena di sini kalimatnya apa? Guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun. Kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran. Nah, sebetulnya berkaitan dengan memberikan contoh pokok pelajaran itu harusnya di awal. Harusnya di awal, begitu. Adapun setelah kita mengajarkan ya di awal, maka boleh kita pakai sistem CBSA tadi ya. Cara belajar santri aktif. Begitu. Jadi tidak mengapa. Tapi kalau misalnya kita langsung membiarkan, apalagi dia belum pernah belajar misalnya, atau pernah belajar tapi tidak mendapatkan guru yang profesional misalnya, tidak dikoreksi bacaannya, maka ini perlu diperhatikan ulang cara mengajarnya seperti itu. Jangan sampai hanya terpaku dan juga kaku terhadap apa yang ditulis di buku. Kemudian pengenalan huruf-huruf bertasydid yang disertai contoh-contoh latihan bacaan secara intens. Nah, termasuk yang penting dipelajari adalah bagaimana melafalkan huruf bertasydid. Baik nanti dia yang sifatnya syiddah atau tawassut ataupun yang rokhawah. Supaya tidak keliru dalam membaca. Nah, salah satu keunggulan dari metode Iqra di sini yakni ada ujian di setiap akhir kenaikan jilid. Misalnya dari jilid 1 mau naik ke jilid 2 itu ada ujiannya. Ya, namanya ujian EFTA.
Nah, dan di sini mungkin ada satu pesan yang sering dilewati oleh para pengajar. Ya, padahal almarhum Kiai Asad Humam sendiri yang menulis di sini petunjuknya, yakni sebaiknya berkaitan dengan EBTA, ujian EBTA, itu ditentukan oleh guru penguji. Maksudnya apa? Ada orang khusus atau penguji secara khusus dalam pengoreksian halaman EBTA. Ya, kalau misalnya gurunya yang standar masih standar standar TPA misalnya, maka silakan misalnya pembinanya yang nguji, misalnya begitu. Atau misalnya guru dari lembaga lain. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan ya hasil didikan yang telah kita ajarkan ya mulai dari halaman 1 sampai halaman 30 itu. Kemudian berikutnya adalah metodologi pengajaran Iqra Rasul Utsmani. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengajarkan Iqra Rasul Utsmani. Pada dasarnya di sini setiap metode yang kita pakai itu telah mencantumkan tata cara atau pedoman bagi seorang guru dalam mengajar. Hal ini sudah pasti, terutama metode-metode yang resmi yang sudah diakui oleh Kemenag. Ya, yang mana di data Kemenag itu ya informasi terakhir kurang lebih 300-an ya. 300-an metode. Di sini sudah ada pedoman sebetulnya. Di halaman awal setiap jilid itu ada pedomannya. Misalnya kita buka Iqra jilid 1, Iqra jilid 2, Iqra jilid 3, Iqra jilid 4, ya, dan sampai Iqra jilid 6, itu ada pedoman semua. Ya, ada tata cara semua. Begitu. Hanya saja ada beberapa hal penting menurut kami belum dicantumkan secara tertulis. Terutama hal-hal yang basic yang mungkin jarang disadari. Kecuali mungkin pengajar yang hari ini yang sudah tren ikut program-program tahsin, ikut-ikut daurah, begitu. Tapi bagi yang belum pernah ikut daurah, belum berkecimpung di dunia tahsin ya persanadan, ya ini biasanya kurang apa? Kurang lengkap begitu. Nah, harusnya yang kita cantumkan atau yang dicantumkan terlebih dahulu dalam metode pengajarannya adalah talqin terlebih dahulu. Ini yang pertama. Misalnya ketika baca Iqra 1, ya. Jadi kita talqinkan pelafalan yang tepat mengenai huruf hamzah dan juga ba yang menjadi contoh sebuah kata misalnya, ya meskipun tidak sesuai dengan bahasa ya. Kalau di sini kan nggak ada artinya, aba misalnya, ba tidak ada artinya. Maka semestinya itu dicontohkan langsung oleh guru dengan tepat. Ya. Jadi sebetulnya sistem yang CBSA itu tadi kapan diberlakukan manakala setelah guru selesai mencontohkan dari awal sampai akhir. Dari baris pertama ke baris yang ke-8 gitu. Ada 8 baris kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Halaman pertama 7. Halaman kedua yang tidak ada keterangan tulisan di atasnya itu berarti 8. Kurang lebih ada 8 baris. Kemudian berikutnya adalah pengenalan kondisi tebal dan tipisnya suara huruf. Ini sebetulnya ada di semua metode ya, yang penting gurunya tahu huruf tebal, huruf tipis. Begitu. Hanya saja untuk yang penerapan di TPA Madrasah Al-Quran ataupun di kelas-kelas tahsin kita, alhamdulillah kondisi tebal dan tipisnya huruf ini sudah kita ajarkan. Seperti itu. Baik, ini yang kedua. Berkaitan dengan pengenalan kondisi tebal tipisnya suara huruf. Kenapa ini penting? Karena sejak awal ketika kita ingin belajar, ya belajar praktik di Iqra, itu memang sebetulnya harus dengan bacaan yang tepat, ya baik makhraj sifat ataupun tebal tipisnya huruf, begitu. Jangan sampai ketukar, karena banyak orang yang masih abai terhadap hal ini. Nah, yang ketiga pengenalan makhraj dan sifat huruf. Ini bagi murid yang sudah kelas 4 ke atas, ya. Atau misalnya ada murid kelas 1 tapi kecerdasannya di atas rata-rata anak-anak yang lain misalnya. Jadi sebetulnya ini kondisional ya, bukan patokan khusus. Anak kelas 4 ke atas bukan patokan khusus. Cuman secara pengalaman kami mengajar itu
misalnya di kelas anak SD kelas 3 misalnya, itu belum terlalu nyambung. Diajarin makhraj sifat tuh belum terlalu nyambung. Tapi kalau sudah masuk kelas 4, ini langsung banyak yang bisa. Begitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Yakni pengenalan makhraj dan juga sifat huruf. Ya, yang sederhana saja. Pengenalan makhraj dan sifat huruf yang sederhana. Ya, jangan seperti orang ngajarin kelas SMP misalnya atau kelas-kelas daurah yang khusus guru misalnya. Jangan begitu. Ajarkan yang simpel-simpel. Ya, misalnya makhrajnya hamzah di mana? Di pita suara misalnya bagian tenggorokan bawah. Insya Allah ingat, murid itu insya Allah bisa mengingat hal itu karena itu masih menggunakan dengan bahasa sederhana. Begitu. Kemudian yang keempat yang perlu ditambahkan ya saat kita mengajarkan adalah pengenalan nama-nama hukum yang muncul sebab tarkib. Begitu. Ya memang di sini diakui sendiri oleh penulis, oleh almarhum Kiai Asad Humam bahwa terkait istilah-istilah hukum tidak dicantumkan secara khusus memang. Begitu. Oleh karena itu harapannya ketika orang belajar metode Iqra Usmani itu tinggal pendalaman nanti di syarah Tufa ataupun syarah Jazariyah. Sehingga tidak perlu pengulangan terus-menerus belajarnya. Kenapa? Karena sebagian lembaga itu masih praktiknya diikro lagi gitu. Belajarnya udah syarah Tufah, belajarnya udah syarah Jazariyah, tapi ke ikro lagi gitu. Nah, harusnya sudah langsung ke Al-Qur'an begitu. Karena kan itu sesuai dengan levelnya. Kita ajarkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan tetap acuannya tetap ke buku-buku ya Tufah ataupun Jazari. Kemudian ini diantara kekurangan dari metode Iqra yang harus kita lengkapi, yakni berkaitan dengan bacaan-bacaan gharib yang secara komprehensif tidak dicantumkan di sana. Begitu. Memang ada bacaan gharib ada, tapi sedikit. Ya, di Iqra ini saya sudah cek ya dari jilid 4, jadi dari jilid 5 sampai jilid 6 itu berkaitan dengan ayat gharibnya minim ya, paling yang ada ya huruf muqatta'ah gitu. Serta bacaan-bacaan yang sering dianggap sama namun sejatinya berbeda. Jadi ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang mungkin kita sering bacanya apa? Khalidina. Kemudian ketika bertemu dengan ayat atau kata yang berbeda, yakni khalidaini di dalam surah Al-Hasyr ya. Maka akibatahuma. Nah, di sini khalidaini fiha. Nah, ini sering dibaca khalidina. Yang seperti ini itu bagus untuk dicantumkan. Atau misalnya kita karena sering membaca alladzina ketika bertemu dengan kata yang terdiri dari alif, lam, tasydid, kemudian zal, ya, nun, sering kita baca alladzina. Akan tetapi ada yang dibaca alladzaini. Ya, sama, ini tempatnya juga hanya satu di Al-Qur'an. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan edukasi dan pengajaran lahja Arabiyah. Nah, ini yang paling penting. Ya, banyak sekali mungkin di antara kita yang belum pernah ikut dauro-dauro ataupun memperdalam tahsin Al-Qur'an, belum mengenal yang namanya lahja Arabiyah. Begitu. Nah, begitu melekat ya logat Indonesia karena kita memang orang Indonesia wajar ya. Hanya saja ketika kita ingin belajar bahasa orang lain, ya sebetulnya kan Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, maka sesuaikan lahjanya juga dengan bahasa tersebut. Jangan dengan versi bahasa dialek kita. Begitu. Ya, sebagaimana pesan Syekh Farabi, kalau ngaji ya disimpan dulu ya logat kita. Kita pakai logat Al-Quran, yakni logat Arab. Jangan pakai logat kesukuan kita. Ya misalnya seperti ya orang Madura, ya simpan dulu logat Maduranya kalau baca Quran, gitu kan? Atau misalnya ada orang Sumatera atau orang misalnya, orang Kalimantan misalnya, atau orang Betawi, ya orang Sunda, ya simpan dulu logatnya. Ya, kita pakai logat mana? Ya tentu pakai logat bahasa asli mereka, yakni bahasa Arab. Nah ini yang mungkin jarang diajarkan.
Nah, terus bagaimana cara melatihnya? Maka insya Allah untuk di Indonesia ini, apalagi di tahun 2023 sudah banyak asatid ya ustadz dan ustadzah juga yang lahja Arabiahnya itu sudah cakep lah gitu, istiqomah ya. Contoh misalnya Ustadz Abdurrahman Fadoli ya. Nah, itu logatnya udah Arab banget itu. Ada juga teman beliau ya, Ustadz Ahmad Fatoni. Nah, itu bacaannya itu sudah logat Arab. Ada juga Ustadz Imam Riswanto ya, yang beliau itu salah satu trainernya Al Husna Purbalingga. Baik. Nah, itu contoh-contoh guru-guru kita yang sudah logat Arabiahnya itu konsisten. Dalam artian kita bisa menyimak, tidak harus dari orang Arab sekarang, gitu. Tapi kalau misalnya mau mendengar dari masyayikh Timur Tengah ya silakan, gitu. Nah, ini terkait edukasi dan pengajaran lahja Arabiah ini sangat penting. Kenapa? Karena barangkali visi misi para guru TPA yang ada di Indonesia ini butuh ditingkatkan, ya, terutama motivasinya, ya, motivasi. Jangan sampai kita hanya mengajar anak-anak TPA itu hanya sekedar yang penting anak bisa. Jangan begitu. Jadi motivasi mengajar yang penting anak bisa, ya. Itu kalau kita benar-benar dalam artian udah susah banget misalnya ngebenerin bacaan ini anak misalnya. Jangan sampai dipukul rata. Karena sebagian mungkin ya, mungkin hanya mengandalkan sebagai mata pencaharian misalnya, hanya lewat ngajar, maka kurang bagus juga. Maka niatkan yang pertama mengajarkan kembali ilmu yang sudah Allah titipkan, ya. Niat mengamalkan apa yang sudah guru ajarkan. Jadi jangan sampai standar tadi ya, standar kita mengajarkan anak-anak itu jangan yang penting bisa. Kalau yang penting bisa, ya, maka ya nggak berguna lah. Dia menjadi seorang guru misalnya yang kompeten misalnya, bacaannya fasih, teorinya bagus. Tapi motivasi dia ngajar hanya apa? Sekedar bisa. Misalnya yang penting murid ini sekedar bisa. Maka ini mubazir banget gitu, ya. Kecuali yang memang belum punya standar ini. Maka ya mengajar semampunya, tentunya mengajar dengan kemampuan masing-masing. Begitu.